Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya N. Komangkarini SPD dari SDN 5 Banau memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif serta mencapai target KKM saja. Jika nilai murid mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center dan tidak pernah memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Saya menyadari saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, saya seharusnya memahami murid tidak hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran, serta media yang tepat. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru selalu harus sabar dan ikhlas dengan ketulusan hati agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada guru. Guru juga harus memahami karakteristik murid yang terdiri dari keunikan atau kelebihan, kekurangan masing-masing. Selanjutnya, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 di mana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Berikutnya saya akan menerapkan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dengan konsep memerdekakan murid, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah sebagai pemberi tuntunan arahan yang baik bagi murid, berusaha menjadi teladan baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.